salam dengan yang lain, katakan shalom. Tuhan memberkati saudara pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini kita sepakat kita mau memberi persembahan yang terbaik. Lewat nyanyian kita, lewat hati kita, lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami ada di sini oleh karena kasih anugerah-Mu semata. Terima kasih buat pemeliharaanmu Tuhan. Hari lepas hari Tuhan yang telah berkati kami. Terpujilah nama Tuhan. Biar Kau yang beracara sepanjang ibadah kami Tuhan, dari awal hingga selesainya. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Setiap kami diberkati oleh-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Lebih dari segalanya kami perlukan Kau Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku. Amin. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Haleluya. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi katakan, Bapa, pegang tanganku. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekat
kuat saja katakan, lebih dari nafasku. Amin Tuhan. Benar ya Bapa. Haleluya. Katakan lebih dari nafasku. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi katakan, lebih dari nafasku.
ketika kami menundukkan kepala kami, mengalirlah air mata kami. Betapa kami terpesona akan kebaikan-Mu. Betapa kami terheran-heran akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dari hari ke hari Tuhan telah menolong kami. Hari lepas hari Tuhan menyertai kami. Bahkan ketika kami berhadapan pakai kelaman sekalipun ada Tuhan di sana. Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bagaimana mungkin kami tak menyembah nama Tuhan? Haleluya. Saudara kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan sambil saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami di sini memuliakan nama Tuhan. Seluruh hidup kami menyembah nama Tuhan. Besar perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Tidak pernah terhitung perbuatan-Mu bagi kami. Pemberian-Mu jauh lebih banyak daripada kesusahan yang kami hadapi. Itu sebabnya kami mengangkat suara kami. Kami memuja-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Allahku. Mari angkat kedua tanganmu dengan keras, suaramu berkata, maka kami tundukkan kedagingan kami. Biar Kau semakin bertambah-tambah dalam hidup kami Tuhan. Kami berkata sungguh besar Kau Allahku. Amin. Haleluya. Katakan sungguh besar
bagi nama Tuhan. Umat yang percaya kepada Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bolehkah tepuk tangannya lebih bergairah lagi sama Tuhan bagi hari ini, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama semua, yuk kita tepuk tangan bagi Tuhan. Di atas kepala ya. Wah. Sungguh kami sandarkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat diandalkan. Dia yang memegang masa depanmu. Dia yang memegang hari-harimu. Walau ku penuh dosa dan noda, tak layak ku sujud di hadapanmu. Namun Kau pengampun yang setia, hapus semua salah dan dosaku. One, two, three. Atur saja Tuhan, hidupku milikmu. Kau pegang semua masa depanku. Atur saja Tuhan langkah dan hidupku. Kau pimpin selalu dalam terangmu. Biarlah sesuai kehendakmu. Ku hanya berserah. Atur saja Tuhan, hidupku milikmu. Kau pegang semua masa depanku. Atur saja Tuhan langkah dan hidupku. Kau pimpin selalu dalam terangmu. Tiada yang sia-sia di tanganmu. Semuanya ku serahkan padamu. Oh, ya 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 ya. Oh, haleluya. Saat jalanku gelap dan sepi, Kau selalu sinari hati ini. Tuntun aku dalam damai-Mu, agar ku taat dan setia padamu. One, two, tiga. Atur saja Tuhan, hidupku milikmu. Kau pegang semua masa depanku. Atur saja Tuhan langkah dan hidupku. Kau pimpin selalu dalam terangmu. Biarlah sesuai kehendakmu. Amin. Ku hanya berserah. Haleluya. Atur saja Tuhan, hidupku milikmu. Kau pegang semua masa depanku. Atur saja Tuhan langkah dan hidupku. Kau pimpin selalu dalam terangmu. Tiada yang sia-sia di tanganmu. Semuanya ku serahkan padamu. Oh semua yuk. Jangan Tuhan yang memegang masa depanmu. Jangan angkat khawatir. Tuhan memegang tanganmu. Yang memegang tangan kanannya. Yang memegang tangan kananmu. Haleluya. Wah. Kami bersyukur, kami punya Allah yang luar biasa, yang menjamin
Katakan kau pegang semua masa depanku. Oh, atur saja Tuhan. Iya, iya, iya. Amin. Katakan biarlah, biarlah sesuai. Amin. Semuanya. Serah. Wow. Atur saja Tuhan hidupku milikku. Kau pegang semua masa depanku. Atur saja Tuhan langkah dan hidupku. Kau pimpin selalu jalan terangku. Tak ada yang sia-sia di tanganmu. Semuanya ku berserah padamu. Tiada yang sia-sia di tanganmu. Katakan semuanya ku serahkan padamu. Sekali lagi dengan yakin katakan tiada yang sia-sia di tanganmu. Semuanya ku serahkan kepadamu. Yang semua, haleluya. Kita mau menari-nari bagi Tuhan, amin. Kita mau bilang bahwa Tuhan adalah di atas segala-galanya. Amin, boleh ikutin gerakan singer ya. Kita mau memberi yang terbaik. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin, haleluya. Ayunlah kau ikuti irama, tepuk tangan bersorak gembira, berglori-glori, berglori, haleluya. Mainkan kecapi dan rebana, nyanyikan hidup-hidup malaikat, bersorak-sorak, bersorak, haleluya. Katakan pujilah, 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 pujilah Tuhan. Menari dan bergoyang, berbojong-bojong, haleluya. Sekali lagi katakan, ayunlah kau ikuti irama, tepuk tangan bersorak gembira, berglori-glori, berglori, haleluya. Mainkan kecapi dan rebana, nyanyikan hidup-hidup malaikat, bersorak-sorak, bersorak, haleluya. Semua angkat tangannya katakan, pujilah, pujilah, puji Yesus. Amin. Menari dan bergoyang, berbojong-bojong, haleluya. Katakan, ya Rabbi, ya Allah yang layak disembah, hanya Kaulah Tuhan, penuh kemuliaan, pencipta langit bumi dan semua yang bernafas. Ya Aba, ya Bapa, yang layak dipuja, raja Tuhan, raja. Cinta dan kasih-Mu sungguh tiada bandingnya. Pujilah, menari dan bergoyang, berbojong-bojong, haleluya. Sekali lagi katakan, ayunlah kau ikuti irama, tepuk tangan bersorak gembira, berglori-glori, berglori, haleluya. Mainkan kecapi dan rebana, nyanyikan hidup-hidup malaikat, bersorak-sorak, bersorak, haleluya. Pujilah, pujilah, puji Yesus Tuhan. Menari dan bergoyang, berbojong-bojong, haleluya. Semua menari ya. Ya Rabbi, ya Allah, yang layak disembah, hanya Kaulah Tuhan, penuh kemuliaan, pencipta langit bumi dan semua yang
Betapa indahnya ketika kita diam berhadapan dengan hadirat Tuhan, amin. Katakan kepada Tuhan, hidupku hanya milik-Mu, hidupku hanya bagimu. Biar Tuhan temui kami pagi hari ini. Kami membawa korban nyanyian yang terbaik bagimu. Amin. Haleluya. Sekarang jemaat saja ya. Siap-siap ya. Raja saja. 1, 2 ya. Ya Rabbi ya Allah. Cinta langit bumi dan semua yang bernafas. Katakan ya Allah. Ya Allah ya Bapa. Haleluya. Boleh kau angkat tanganmu kepada Tuhan. Puji. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik. Sekali lagi yo. Ya Rabbi ya Allah yang layak dipuja. Dan Tuhan yang Tuhan kemuliaan. Pencipta langit bumi dan semua yang bernafas. Ya Allah. Haleluya. Cinta dan kasih-Mu sungguh tiada bandingnya. Pujilah, pujilah, puji Yesus Tuhan. Menari dan bergoyang, berbocor-bocor haleluya. Katakan pujilah, 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 haleluya. Berbocor-bocor haleluya. Sekali lagi katakan pujilah, 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 puji Yesus Tuhan. Menari dan bergoyang, berbocor-bocor haleluya. 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 Sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita memberikan persembahan terlebih dahulu. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur buat hari ini, pagi hari agenda ini Tuhan, kalau kami ada di rumah Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya Tuhan, kami memberikan persembahan, baik persembahan umum, persepuluhan, ucapan syukur, bahkan persembahan lainnya. Ya Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang memberi, Engkau berkati ibu-ibu yang menjalankan kantong persembahan, Tuhan berkati gereja yang menerima. Ya Bapa yang baik, kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kenaikan Yesus Kristus akan diadakan pada hari Kamis 14 Mei 2026, hanya sebanyak 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. 10 hari ibadah pencurahan Roh Kudus akan dimulai perdana pada hari Jumat 15 Mei 2026 setiap pukul 7 malam. Bethlehem Teen Service atau Komisi Ibadah Remaja mengadakan summer camp dengan tema Call to be Different yang akan diadakan pada tanggal 18 hingga 20 Juni 2026 di Villa Macarena, Puncak. Bagi Anda yang memiliki anak usia remaja dapat mengarahkan anaknya untuk mendaftarkan dan mengikuti summer camp. Pendaftaran dapat melalui kontak person yang tertera.
Ibadah doa fajar diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi hingga pukul 6 pagi. Ibadah ini diwajibkan untuk seluruh pelayan dan seluruh jemaat. Shalom. Kami mengajak pasangan suami istri untuk mengikuti seminar pasutri yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 mulai jam 9 pagi sampai selesai di gereja kita GPI Bethlehem Taman Kencana. Karena pernikahan adalah sebuah proses yang panjang, maka kita perlu diperlengkapi dan diperkokoh pernikahan kita. Dengan seminar pasutri ini, saudara dan saya, kita semua yang mengikutinya akan diperlengkapi dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Karena itu, mari daftarkan diri saudara di konter bawah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom semua pasutri Bethlehem Church. Sebagai salah satu langkah gereja untuk membantu seluruh jemaat agar bisa membangun keluarga yang kokoh, kembali kami infokan gereja mengadakan seminar pasutri dengan tema Suami Istri Hidup Bersama dalam Nilai Kerajaan Allah. Pastikan setiap Anda yang sudah menikah atau berkeluarga untuk mendaftarkan diri Anda mengikuti seminar ini. Karena di dalam seminar ini Anda bisa mendapatkan materi dan mendapatkan konsultasi langsung untuk solusi pergumulan-pergumulan yang mungkin sedang Anda alami di dalam keluarga. Karena program ini sangat baik untuk Anda membentuk keluarga yang kokoh dan harmonis, pastikan Anda mendaftarkan diri segera di konter bawah. Untuk info dan pengumuman lainnya dapat Anda lihat di aplikasi My Bethlehem. Selamat datang kami ucapkan bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Silakan mengangkat tangan Anda agar penata kami segera melayani Anda. Bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, boleh mengangkat tangan di tempat. Terima kasih buat jemaat yang setia. Minggu depan kita bawa lagi jiwa buat Tuhan. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, amin ya. Haleluya. Kami sampaikan sekali lagi bahwa hari Kamis kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus, hanya diadakan 2 kali, jam 9 dan jam 11. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan lupa. Yang kedua, pasutri ini sangat penting ya. Duit boleh menipis, tapi cinta kepada suami dan istri gak boleh menipis. Nanti selanjutnya daftar di bawah. Juga yang ketiga, ada flyer pencurahan Roh Kudus. Nanti Bapak Ibu boleh ambil di depan atau penatalayan bantu bagikan kepada jemaat. Amin. Sebentar kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Di tengah pergumulan hidup kami melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah-tengah kesusahan hati kami terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan ada senantiasa bagi kami. Haleluya. Hari-hari terasa berat, masalah datang silih berganti. Dalam tangis ku angkat doa, Tuhan ku rindu lawatanmu. Amin. Saat harapanku mulai pudar, jiwaku letih di hati
sekalipun kau tinggalkanku. Amin. Haleluya. Katakan, di tengah luka ku percaya janji-Mu tak pernah berubah. Benar ya Tuhan, ku berdiri oleh kasih-Mu, Tuhan setia selamanya. Bila ku lemah, Kau kuatkanku. Meski jalanku tak mudahlah, kasih-Mu selalu menuntunku. Di tengah luka Tuhan setia, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Amin. Meski jalanku berair mata, kasih-Mu menopang hidupku. Katakan, di tengah luka, di tengah luka ku percaya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Janji-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Ku berdiri oleh kasih-Mu, Tuhan setia selamanya. Sekali lagi katakan, di tengah luka Tuhan setia, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Haleluya. Meski jalanku penuh air mata, kasih-Mu menopang hidupku. Sekali lagi katakan, di tengah luka, di tengah luka ku percaya janji-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Ku berdiri oleh kasih-Mu, Tuhan setia selamanya. Ku berdiri oleh kasih-Mu, Tuhan setia selamanya. Ku berdiri oleh kasih-Mu, Tuhan setia selamanya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kami mengangkat tangan, kami membukanya. Hati kami siap, pikiran kami siap, hidup kami siap ditaburi benih firman. Ajar kami, didik kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang setia, yang penuh kasih akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati oleh firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya akan khotbah dengan judul Sinergi Iman dan Karakter dalam Memperkokoh Keluarga. Kita baca bersama-sama judulnya, saudara. 1, 2, 3. Bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, saya berharap ini tahun ada acara yang luar biasa gereja kita, yaitu Seminar Pasutri, dimulai dari jam 9 sampai jam 3 sore. Itu ada 2 sesi kurang lebih, dan saya rindu semua keluarga yang sudah menikah boleh ikut ya, boleh mendaftar.
seandainya ada kendala dengan keuangan, yang penting daftar saja. Karena belum tentu event seperti ini ada di gereja kita. Selama 32 tahun saya pelayanan penggembalaan di tempat ini dengan teman-teman yang lain, baru kali ini kita buat acara seminar. Ya, namanya seminar biasanya itu lama. Pak Gembala kemarin seminar itu 2 hari. Ya, saya kaget dikasih informasi Bu Gembala, biayanya berapa? Pak Gembala seminar biayanya 8 juta 2 hari. Ah, 8 juta. Nah, karena memang mau belajar, beliau sampai ditanya sama Bu Gem, Papi benar mau ikut seminar? Kan Papi sudah bisa. Papi kan sudah hebat dalam marketing. Papi kan sudah bisa membuka perusahaan, bisa ini. Tapi jawaban Pak Gembala itu luar biasa. Papi mau terus belajar. Dan memang pembicara-pembicaranya juga orang-orang yang sesuai dengan bidangnya. Nah, untuk Pak Sutri, kita di gereja kita nanti yang berbicara itu adalah saya dan istri tentu, dan Bapak Pendeta Dr. Daud Simeon. Beliau itu adalah Ketua Sinode Bidang Keluarga, Ketua Umum Sinode GBI itu Bapak Ruben Adi, tapi untuk bidang keluarga seluruh Indonesia dan dunia itu beliau. Dengan istri akan bicara, jadi kalau Bapak Ibu enggak daftar sayang, belum tentu tahun depan saya akan buat acara ini. Ya, biasanya saya buat acara seminar itu hanya khusus untuk para gembala. Di daerah-daerah sudah 11 tahun atau 10 tahun saya dan istri itu membuat acara untuk para gembala. Tahun ini ada di Lampung itu kurang lebih ada gembala hampir 215 pasang. Yang nanti bulan Agustus saya akan ke sana. Jadi ini adalah event yang luar biasa. Puji Tuhan. Jadi saya memohon Pak Sutri daftar sayang, kalau tidak ya sayang. Sekali lagi saya memotivasi itu karena saya ulangi, belum tentu tahun depan dan berikutnya akan ada acara ini, belum tentu. Ya, ini menurut saya nih waktunya Tuhan dengan kondisi dan situasi keluarga, pasangan suami istri yang pernikahan, terutama pernikahan muda ya, saudara yang menikah di bawah 25 tahun itu rawan sekali. Kalau yang sudah ke atas ya tinggal nanti saudara diperlengkapi untuk mendidik anak-anak kita, generasi kita. Jadi ini penting sekali, ini pembelajaran ya. Bagian yang pertama tentang iman. Alkitab katakan iman itu dasar relasi kita dengan Allah. Jadi ketika ada iman dan ada karakter, itu ternyata menjadi begitu penting untuk memperkokoh keluarga kita. Kalau di keluarga kita itu ada iman dan ada karakter, saya enggak menjadi khawatir, saya akan tenang. Saya akan bahagia dan kami para hamba Tuhan akan tenang dan bahagia. Kenapa? Karena nanti saudara akan tahu betapa pentingnya iman, betapa pentingnya karakter dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita. Iman itu dasar, karena dasar seperti pondasi dia tidak kelihatan. Tapi itu penting, gereja ini pondasinya enggak kelihatan. Tapi tanpa pondasi, gereja ini akan roboh. Apalagi saudara goyang-goyang begitu ya, menari, menyanyi, memuji Tuhan, lompat-lompat. Tapi karena yang enggak kelihatan itu, justru itu penting. Itulah iman. Nah, dalam Ibrani pasal 11 ayat 6-nya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman itu dasar untuk kita percaya bahwa Allah itu ada, makanya kita beriman, dan untuk itulah kita terus mencari Dia. Jadi kita harus terus mencari Dia. Itu menjadi penting. Jadi imanmu memang kepercayaan dan keyakinanmu enggak kelihatan, tapi kita harus percaya bahwa Allah dan ada dan kita harus terus mencari Dia setiap hari. Karena iman itu penting banget dalam kehidupan kita. Untuk itulah pengenalan akan Kristus Yesus harus menjadi tujuan bersama di rumah. Jadi memang agak berat kalau seorang keluarga, bukan seorang ya, suatu keluarga
kalau ada sekian orang yang ada di rumah itu nggak mau cari Tuhan, nah itu memang agak timpang. Saudara bisa bayangkan kalau ada istri yang cinta Tuhan tapi suaminya kagak, nah itu memang berat. Ada yang suaminya cinta Tuhan, istrinya tidak, nah itu berat. Ada yang orang tuanya itu cinta banget tapi anaknya itu badung-badung, nggak mau cari Tuhan, nah itu memang agak berat. Untuk itu kita harus sepakat menjadi doa bersama kita, mengenal Tuhan harus menjadi tujuan bersama. Katakan amin. Filipi 3 ayat 8 kita baca, 1, 2, 3. Malahan karena pengenalan akan Tuhan kita lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus tahu persis sejak dia bertobat, Kristus adalah tujuan utama dia. Mengenal Kristus jauh lebih mulia dari apapun. Jadi sejak saya dan saudara bertobat, percaya Tuhan, seharusnya pengenalan kita akan Tuhan itu jauh lebih penting, jauh lebih mulia dari semua. Semua dianggap mulia, mengenal Kristus lebih mulia. Harta mungkin dianggap mulia, pangkat mungkin dianggap mulia, derajat mungkin dianggap mulia, tetapi mengenal Kristus itu lebih mulia dari segalanya. Nah seharusnya mengenal Tuhan itu harus menjadi tujuan bersama kita di rumah. Pak Ayong, Bu Ani, anak-anak mengenal Tuhan, kita harus sepakat keluarga kita harus mengenal Tuhan itu menjadi tujuan bersama kita. Karena itu lebih mulia dari segalanya. Nah, konsep pemikiran ini menjadi begitu penting supaya nanti keluarga kita kokoh. Keluarga kita kuat. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 kita baca 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan jadi kalau kita mengenal Tuhan, kita sebenarnya sedang ada di dalam satu kehidupan membangun kesalehan, kerohanian, keimanan kita. Makin kita mengenal Tuhan makin bagus, maka hal-hal yang mulia, yang ajaib itu sebenarnya akan hadir dalam keluarga kita. Maka suami, istri, orang tua, anak-anak, mertua, menantu, kalau mereka belum kenal Tuhan, nggak peduli terhadap agama, nggak peduli terhadap gereja, nggak peduli terhadap Tuhan, kita bawa dalam doa, nggak usah dihakimi, nggak usah marah-marah. Itu bukan tipe dan cara Tuhan ajarkan kepada kita. Musuh aja suruh kita ngasihi kok, orang yang jahat itu suruh kita doakan kok, apalagi itu suami kita, istri kita, menantu kita, mertua kita, orang-orang dekat kita, mungkin koko, abang, adik, cicik kita, siapapun itu, orang-orang di sekitar kita yang tinggal bersama kita atau dalam keluarga kita sepakat harus dibawa kepada Tuhan. Katakan amin. Karena itu akan meningkatkan hubungan kesalehan kita kepada Tuhan. Iman kita harus berakar, bertumbuh dan semakin kuat di dalam Kristus. Setiap pribadi, mau suami, mau istri, mau orang tua harus membangun imannya. Ketika imannya itu kuat, wah mantap. Ada beberapa kajian nanti di seminar akan saya tunjukkan betapa pentingnya hubungan dengan Tuhan itu. Kalau ini kan khotbah, gak bisa dalam pembelajaran ngajar. Tapi saya kasih tahu, Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 kita baca 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus, Tuhan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam. Kata hendaklah itu perintah imperatif, artinya dulu diperintahkan, sekarang diperintahkan, besok diperintahkan. Artinya ini harus terus menjadi sebuah gaya hidup, pola hidup, lifestyle kita. Ya itu apa? Mengenal Tuhan. Ayat 7, hendaklah kamu di dalam Dia dan dibangun, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan. Jadi kita harus berakar dan bertambah teguh. Iman enggak boleh berkurang.
Sebab kalau imanmu berkurang, saya kasih tahu nanti arah hidupmu untuk kekekalan akan menyimpang. Kalau imanmu goncang, bahaya sekali. Dunia ini mengajarkan nilai-nilai materialistis. Semua dikejar dengan knowledge, dengan pengetahuan, dengan kekuatan, dengan kehebatan. Tapi itu enggak membawa kekekalan. Harta enggak bisa ngajarin kita untuk sampai membawa ke surga, enggak ada. Kekayaan, jabatan enggak ada, hanya iman kepada Kristus yang membawa kepada kekekalan. Yang membuat sebuah perubahan besar dalam hidup manusia itu adalah imannya. Jadi iman kepada Tuhan harus berakar, harus bertambah teguh. Harus berakar itu makin mendalam, maka pengenalan kita akan Tuhan tidak boleh sembarangan. Kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Sehingga nanti saudara dan saya makin luar biasa. Untuk itu ayo kita semua memperkuat iman kita supaya keluarga kita semakin kuat di dalam Kristus. Semakin keluarga kita kuat dalam Kristus keren. Maka Yosua itu memberi catatan yang keren. Yosua pasal 24 ayat 15 bagian akhir kita baca 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi ini adalah cara memperkuat. Apa itu persekutuan keluarga? Saya tahu saya nggak sempurna. Dulu membangun persekutuan keluarga ini nggak gampang Bapak Ibu. Ya, ketika anak-anak masih kecil, itu kadang-kadang bolong. Kita udah komitmen setiap hari apa gitu bisa aja bolong. Tapi buatlah itu. Suami istri gandengan tangan berdoa bersama itu penting. Ibadah raya minggu seperti ini saudara hadir penting. Ini cara memperkokoh, memperkuat agar iman saudara makin berakar. Karena di rumah Tuhan kita belajar firman, kita mendengar firman, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita bertumbuh dalam komunitas sel, gereja kita adalah kelompok sel. Bertumbuhlah, berakarlah dalam komunitas kita. Di kelompok-kelompok sel itu saudara bisa bertanya, ya kita semua yang sudah komsel paham itu, yang belum masuklah. Minimal kalau saudara nggak tahu hari apa komsel, hari Selasa aja ke gereja. Gereja ini penuh dari ruang baby room itu, sampai semua ruangan, sampai ruangan yang ada di paling ujung itu penuh. Artinya apa? Semua dipakai komsel. Jadi nggak akan saudara nggak akan kehilangan tempat komsel. Jadi nanti bebas. Ada semua hamba Tuhan di sini. Ada saya, ya ada Bu Yanti tadi, ada para hamba-hamba Tuhan, ada Pak Ayong, ada semua, Pak Beni. Kita semua ada pelayanan semua. Untuk apa? Memberikan wadah kesempatan supaya jemaat bisa komunitas, supaya berakar dan bertambah teguh imannya. Itu gereja kita juga ada program SMA. Kalau saudara nggak ada di dalam komunitas, nggak ada di dalam grup, berarti nggak ada yang ngingetin. Tapi kalau saudara komunitas pasti diingetin, pasti dikasih tahu. Sudah baca Alkitab ayat pasal berapa, ayat berapa, contohnya ya. Terus akhirnya kasih laporan. Nah itu menjadi penting adanya komunitas. Kok saudara tegang? Senyum dulu, shalom. Menangkap ya. Nah, apa yang terjadi ketika imanmu bertumbuh di dalam keluarga? Imanmu kuat. Ketika iman keluarga semakin kuat, maka kita akan lebih tahan dalam menghadapi goncangan. Jadi kalau iman kita kepada Kristus, imanmu itu mantap. Goncangan keluarga ada enggak? Ada. Masalah rumah tangga ada enggak? Ada. Tapi kita bisa bertahan. Ya kalau seandainya sedih, seandainya akhirnya kecewa tapi enggak kebablasan. Seandainya putus asa dan khawatir itu enggak tenggelam dalam kekhawatiran dan keputusasaan. Ketika imanmu kuat, berakar, bertambah teguh di dalam Tuhan, ketika goncangan dunia ini hadir di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, pribadi kita, kita lebih tahan. Lebih punya pengharapan dalam pergumulan. Jadi ada pergumulan yang ada, tapi karena punya iman, nah, kemarin istri saya, bukan kemarin ya kemarin berarti tadi malam lah. Bahasanya dia buka YouTube kesaksian seorang ibu. Wah itu saya mendengarkannya itu sampai merinding saudara. Dia sudah naik ke lantai 7 di mall,
sebenarnya sudah mau menjatuhkan diri. Tapi akhirnya dia ingat Tuhan, imannya dibangkitkan. Maka dia turun kembali bawa anaknya, singkat cerita dia ketemu lagi hamba Tuhan, dan sekarang sudah dipulihkan, sekarang sudah memberi kesaksian. Kalau imanmu mungkin ya sesekali itu lemah sedikit gitu, bisa saja. Tapi selama masih ada iman, maka kita lebih punya pengharapan dibanding gak punya iman. Katakan amin. Nah, lebih mudah untuk pulih dalam hubungan. Kenapa? Kan bisa mengampuni suami istri, contohnya berantem. Orang tua anak contohnya berantem, bertengkar. Tapi karena ada iman, karena ada cinta yang kepada Tuhan, maka orang lebih mudah membuka hatinya. Tapi kalau nggak ada keyakinan kepada Tuhan, nggak ada iman kepada Tuhan, ya memang hubungan akan menjadi lebih rusak. Nah, bagian yang kedua tentang karakter. Jadi kalau iman itu relasinya dengan Tuhan, kalau karakter itu relasinya dengan sesama. Jadi relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama menjadi penting untuk memperkokoh keluarga kita. Nah, kita belajar dari model Yesus saja supaya enggak susah. Kalau dari buah roh kan ada 9, jadi agak panjang. Ya, dari kasih 1 Korintus pasal yang ke-13 juga agak panjang. Saya nangkep model Kristus saja. Alkitab ngomong begini, ayo secara cepat kita baca ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh, ayat 6, yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus, melainkan dan mengambil rupa seorang yang menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat bahkan sampai mati di kayu. Oke, kita belajar dari model Yesus ini karena Tuhan ngomongin gini Paulus, hendaklah pikiranmu dan pikiranku, hatimu dan hatiku itu terdapat dalam pikiran dan hatinya Yesus. Nah, hatinya Yesus, model pikiran dan perasaan dan hidupnya Yesus itu ada di dalam Filipi pasal 2 ini. Oke, saya kepingin saudara menghafal ini di dalam hafal kitabnya, pasalnya dan ayatnya saja. Nanti isinya bisa di rumah. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. 1, 2, 3. Filipi 2 ayat. Ulangi lagi 1, 2, 3. Pejamkan mata semua 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 5 sampai, oke. Nanti tolong dibaca, renungkan. Itu ayat dahsyat. Kekuatannya luar biasa. Ketika kita membaca ini ada pembelajaran yang begitu luar biasa. Inilah yang saya sebut sebagai model karakter Kristus. Apa itu? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kalau karakter ini kita kembangkan di rumah, suami, istri, orang tua, anak belajar mengosongkan diri. Jadi tidak merasa dirinya paling pintar, paling hebat di rumah, tapi justru rendah hati. Belajar menjadi hamba, bukan minta dilayani, nuntut, mah kemana, gimana sih, pak gimana sih, nak gimana sih, tapi belajar untuk menjadi hamba. Persis seperti Kristus saja. Kristus apa? Melayani. Hamba itu budak, budak itu artinya melayani. Merendahkan diri itu artinya lemah lembut, karena orang yang enggak merendahkan diri itu orang keras. Kalau suami lemah lembut, istri lemah lembut, belajar untuk melayani yang terbaik, melakukan yang terbaik, keren. Taat sampai mati itu artinya siap berkorban. Kalau pasangan hidup siap berkorban, kalau keluarga siap berkorban satu dengan yang lain, pasti itu membangun karakter yang hebat. Tapi kalau apa-apa mau dilayanin, apa-apa merasa paling benar, apa-apa keras, kasar, ya nggak bisa.
Itu enggak karakter Kristus. Maka pejamkan mata lagi, Filipi 2 ayat 5 sampai 8. 1, 2, 3. Filipi 2. Oke, nanti ingat. Nanti baca ulang di rumah, renungkan. Ayat di atasnya ayat 1 sampai ayat 4 lebih keren. Itu sebenarnya langsung hubungan dengan manusianya. Tapi ini dengan keluarga, dengan konsep Kristus, ya pikiran dan perasaan Kristus seperti ini. Jadi luar biasa, pasti bagus. Tuhan Yesus harus menjadi pusat model kehidupan orang percaya. Dalam Filipi 2 ayat 5 tadi kita mendapatkan pembelajaran tentang karakter Kristus. Keluarga akan menjadi kuat ketika setiap anggota belajar berpikir, belajar merasakan, belajar merespon apa yang Tuhan sudah lakukan. Yesus itu adalah pribadi Allah, Sang Firman, menjadi manusia. Sudah menjadi manusia, tidak jadi manusia, dia jadi hamba, jadi budak. Tidak hanya seperti itu, dia merendahkan diri serendah-rendahnya lagi, sampai mati sebagai bukti ketaatannya kepada Bapa. Matinya tidak wajar, tanda kutip. Karena biasanya orang yang disalib itu orang yang memang melakukan kejahatan yang ekstra. Tapi Yesus tidak melakukan sedikit pun kejahatan. Tapi guna untuk menanggung beban dosa manusia, maka Kristus mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai mati. Kalau di rumah tangga kita, pria-pria, wanita-wanita, orang tua, anak, memiliki perasaan dan pikiran, memiliki hati seperti Kristus, rumah tanggamu aman. Apa yang membuat pertengkaran? Ya, saya spill sedikit ya, saya buat tunjukin sedikit. Itu karena ego yang tinggi. Menuntut, enggak melayani, enggak mau jadi hamba, di rumah mau jadi bos. Istri mau jadi bos, suami mau jadi bos, anak merintahin orang tua semau-maunya mau jadi bos, enggak melayanin. Ya enggak bisa. Maka Kristus itu adalah contoh tuntunan model karakter yang super agung bagi saya. Walaupun enggak mudah, tapi bisa. Sehingga kita harus belajar rendah hati, tidak sombong, kita harus saling melayani, tidak menuntut, kita harus lemah lembut, tidak boleh kasar, tidak boleh pukul istri, tidak boleh pukul suami, tidak boleh ngomong kasar, ngomong yang merendahkan, tidak boleh. Siap berkorban, tidak boleh pelit, saling melakukan yang terbaik. Itulah pikiran dan perasaannya Kristus. Sehingga kesimpulannya, ketika iman dan karakter sinergi, maka bagian ini menjadi penting. Kalau iman tanpa karakter, apa yang terjadi? Orang itu kelihatan rohani, tapi hubungannya di rumah enggak bagus. Kalau karakternya hanya karakter tanpa iman, jadi orang itu berkarakter baik ya. Itu nama kayak komunis gitu ya, orang yang ngajari moral, itu kan enggak percaya Tuhan. Tapi dia enggak ada tujuan kekekalan. Kan kita membangun keluarga tidak hanya di bumi, kita juga membangun keluarga, filosofinya adalah kerajaan Allah. Kristus yang menjadi calon mempelai laki-laki, kita jemaat orang percaya adalah calon mempelai perempuan. Jadi simbolnya sebenarnya sudah pernikahan, keluarga. Jadi kekekalan tidak hanya kita bangun untuk hidup di dunia ini. Sehingga karakter tanpa iman terlihat baik, tapi kehilangan arah kekekalan. Untuk itu kita harus membangun iman kita dan membangun karakter kita. Kasih salam, bangun iman dan bangun karakter. Kasih salam, jangan ngomong saya salamin, disebutin. Sehingga jika iman dan karakter berjalan bersama, apa yang terjadi? Hubungan suami istri penuh kasih. Keren, konflik akan cepat selesai. Tanpa iman, kacau. Hubungan orang tua anak akan belajar dari orang tuanya. Papaku lo takut Tuhan, mamaku takut Tuhan, hidup penuh kasih, nggak pernah pukul mama, nggak pernah pukul papa, hidupnya. Dia akan memberikan pelajaran tanpa kata-kata. Kami kan
keluarga, dinamika itu bisa apa yang terjadi, maka secara keseluruhan akan tercipta rasa aman, suasana yang baik. Kalau imanmu bagus, karaktermu bagus, di rumah itu akan ada suasana yang bagus. Ada akan keterbukaan, kepercayaan, dan kedekatan emosi. Kenapa? Bisa ngobrol. Tapi kalau papanya kasar, anak biasanya nggak mau ngobrol. Suami kasar, biasanya istri diem. Istri bawel, biasanya suami juga diem. Nggak ada komunikasi, jadi nggak ada kehangatan. Maka keteladanan Kristus itu menjadi begitu penting supaya apa? Supaya hubungan suami istri, orang tua anak, dan keseluruhan dari keluarga kita jadi indah. Untuk itu kita baca kalimat yang terakhir. 1, 2, 3. Ketika iman dan karakter Kristus bertumbuh dalam keluarga, maka keluarga kita akan semakin kokoh. Tuhan memberkati keluarga kita semua. Mari kita berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Mau tepuk tangan ya, tepuk tangannya nanggung ya. Jadi mari kita sinergi, artinya bekerja bersama antara iman kita dan karakter kita. Iman dan karakter kita harus bertumbuh, harus semakin kuat di dalam Tuhan. Bapa, hamba berdoa supaya jemaatmu di tempat ini imannya makin kuat. Pengenalan akan Engkau jauh lebih penting dari segalanya. Bekerja penting, cari uang penting, cari jabatan juga penting, karier penting, studi penting. Tapi ternyata yang lebih mulia dari semua yang penting itu adalah mengenal Engkau secara pribadi. Membangun karakter menjadi begitu indah karena dengan karakter yang baik, hubungan antar anggota keluarga akan semakin indah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebelum Ibu Gembala doa berkat, saya mau doa syafaat buat program kita. Bapa, hamba memberkati kebenaran firman-Mu, tapi juga hamba berdoa dalam nama Yesus, supaya iman jemaat-Mu makin bertumbuh, karakter kami semakin seperti Kristus. Kami berdoa buat event-event di minggu ini ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kami akan peringatin itu dengan baik, jam 9, jam 11 semua berjalan dengan baik. Ada event juga Tuhan, ibadah doa fajar, Tuhan berkati. Ibadah 10 hari untuk memperingati hari Pentakosta, Tuhan berkati. Tanggal 27 Mei, gereja kami punya event spesial buat Pak Sutri, Tuhan berkati. Supaya semua bisa ikut, bisa hadir. Berkati bangsa kami, berkati gerejamu, berkati Pak Gembala, Bu Gembala. Berkati ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati kami. Bapak Ibu yang dalam rumah tangganya mau didoakan secara khusus. Dari mimbar ini saya mau berdoa buat saudara. Tutup matamu dan pejamkan matamu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat pernikahan keluarga saudara. Tuhan, ada banyak jemaat yang mengangkat tangan dan aku tumpang tangan dalam nama Yesus. Keluarganya Tuhan berkati. Kalau dia sebagai suami, Tuhan berkati suaminya. Sebagai istri, berkati istri. Sebagai anak, Tuhan berkati. Dan aku tumpang tangan dengan iman. Mereka pulang nanti, mereka pulang dengan kebenaran firman. Imannya menjadi kokoh, karakternya akan semakin baik. Apa yang perlu diperbaiki akan diperbaiki. Dan kami tidak malu untuk mengakui bahwa kami salah. Untuk itu kami perbaiki dan Tuhan memberkati jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.
kasih buat hambanya yang sudah menjadi berkat. Bapa yang maha baik, yang maha kasih, kami sungguh bersyukur kalau kami dapat beribadah kembali kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik, sangat baik. Apapun problem kami, masalah kami, Tuhan tetap Engkau baik. Tuhan tolong problem kami ya Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai jemaat-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan tambahkan ya Tuhan. Yang ada masalah Tuhan tolong ya Tuhan. Kami percaya Tuhan banyak cara Tuhan untuk menolong kami ya Tuhan. Kami tidak bisa hidup selangkah demi selangkah tanpa Tuhan dalam hidup kami. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Nathanael ya Tuhan. Kau pakai kesehatannya, Kau pakai keluarganya, Engkau pakai anak cucu menantunya ya Tuhan. Menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapak, kami yang tidak sempurna Engkau sempurna. Engkau sempurnakan ya Tuhan. Sebentar kami akan mengangkat tangan kami, tanda kami tidak mampu ya Tuhan. Diberkatilah buah kandungan kami Bapak. Diberkatilah bakul nasi kami. Diberkatilah pekerjaan kami. Diberkatilah rumah tangga kami. Diberkatilah seisi rumah tangga kami. Apa saja yang kami berbuat pasti berhasil. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Maka hidup kita akan beruntung. Hidup kita akan naik-naik dan tidak akan menjadi turun. Tuhan akan menolong kita dimanapun kita berada. Setiap kita keluar masuk pintu, Tuhan terus akan menjaga kita. Tuhan terus akan melindungi kita, menyertai kita. Tuhan tidak sedetik pun Kau meninggalkan kami. Dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, Tuhan sudah memberkati kita hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Sounds like this. My God is good. Oh. My God is good. Oh. My God is good. Oh. Somebody clap those hands. Come on. Woo. In the morning when I wake up, and I will sing my praise unto you, my Lord. And I will shout